Halo para konco, perkenalkan nama saya Ignatius Noveta Sanjaya dari Gereja Kristoforus Paroki Grogol. Hari ini saya ingin sharing tentang sebuah kisah yang ada di Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Tentu kita udah nggak asing dong dengan perikop ini. Biasanya perikop ini dipakai ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Biasanya dipakai ketika misa arwah ataupun ibadat penghiburan. Di tengah suasana duka, keluarga yang ditinggalkan diingatkan kepada janji Allah, yaitu banyak tempat tinggal di rumah Bapa, dan Yesus sudah menyiapkan tempat itu bagi anggota keluarganya yang meninggal. Nah, perikop ini juga sebenarnya sangat tepat sih kalau kita pakai di era-era sekarang ini ya, terutama ketika kita tengah menghadapi virus corona yang kita belum tahu berhentinya kapan. Di sharing ini saya akan membaginya menjadi 4 bagian. Pertama adalah bedah ayat, kedua adalah refleksi, ketiga sharing dari saya, kemudian yang keempat adalah bagian penutup. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bedah ayat. Pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di ayat pertama, di ayat 1, Yesus dengan tegas dan jelas meminta kita untuk jangan gelisah. Untuk memahami konteksnya, kita harus melihat dulu perikop yang sebelumnya, yaitu di pasal 13 ayat 31 sampai 38. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang murid-muridnya tidak bisa susul, dan itu yang membuat hati para murid gelisah. Oke, kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di ayat kedua sampai ketiga, Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa, ia menyiapkan tempat di rumah Bapa, lalu ia akan datang kembali dan membawa mereka ke tempatnya sehingga mereka bisa bersama-sama lagi. Ketiga, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat ke-6 Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Keempat, perikop berikutnya yaitu ayat 15 sampai 30 ayat 1, Yesus menjanjikan penghibur. Damai sejahtera ditinggalkan dan diberikan bagi kita. Oke, itu untuk bagian bedah ayatnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian refleksinya. Oke, pertama, Yesus meminta kita untuk jangan gelisah. Rasa gelisah tentu sangat manusiawi. Kita bisa gelisah karena banyak hal. Oke, tapi pertanyaannya adalah ketika kita gelisah, kita larinya kemana? Kita larinya ke siapa? Pada Yesus atau pada siapa? Kedua, rumah Bapa. Yang dimaksud rumah Bapa itu ya surga. Surga itu seperti apa sih? Surga itu ya tempat, keadaan di mana penuh damai, sukacita, hati yang gembira, dan tentu itu sangat indah. Oke, ketiga, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk mencapai kepada Bapa, Yesus adalah jalannya. Artinya apa? Rumah Bapa tadi itu kan surga, yaitu suasana damai, hati yang gembira. Nah, kita ingin mendapatkan hati yang damai dan penuh sukacita, bebas dari rasa gelisah, ya Yesus jawabannya. Yesus adalah jalannya, seperti itu. Kemudian keempat, Yesus menjanjikan penghibur. Apakah sabda Tuhan ini bisa dipercaya? Jika kita membaca kitab suci ya, dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak sekali janji-janji yang pernah Tuhan utarakan pada manusia, pada Bapak Abraham, kemudian kepada Kain, kepada Nuh, kemudian kepada Nabi Musa, dan masih banyak lagi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan pernah mengingkari janjinya? Gak pernah. Oke, bagian ketiga, saya ingin sharing pengalaman saya di tahun 2010 yang lalu. 2010 adalah waktu dimana saya memulai perjalanan hidup saya setelah 4 tahun menjalani pendidikan calon imam di SMA Seminari Menengah Mertoyudan. Ketika itu saya memutuskan untuk saya tidak bisa melanjutkan perjalanan saya menjadi calon imam dan saya mengambil jalur yang lain.
ternyata keputusan itu berbuntut panjang. Ibu saya itu tidak bisa menerima keputusan saya, ternyata karena ada dua hal. Pertama, kecewa karena memang menaruh harapan besar. Saya itu dari kecil udah digadang-gadang untuk jadi romo gitu, tapi ternyata saya berhenti. Kedua, ternyata ibu itu takut, ibu itu gelisah kalau saya itu nanti hidupnya jadi gelandangan, jadi hidup susah seperti mereka yang menjalani hidup berkeluarga. Saat itu ibu mulai luluh ketika kakak saya mengutarakan kalimat ini, "Bapak menurut Bu Begi, Romo apa Gusti itu monggo romo-romo atau frater-frater. Apakah Tuhan itu hanya untuk romo-romo dan frater? Tentu tidak dong. Tata, itu panggilan saya, Tata keluar dari seminari itu ya bukan meninggalkan Tuhan, jadi Tuhan juga tidak meninggalkan Tata." Seperti itu, dan ibu baru luluh seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Mei tahun 2010 itu tiba-tiba ada seseorang yang kemudian saya memanggilnya papi, itu ternyata mengangkat saya sebagai anak, membiayai kuliah saya tinggal di situ dan saya dirawat, benar-benar dirawat sampai menjadi seperti ini. Nah, ternyata saya tidak gelandang seperti yang ibu tahu. Nah, kemudian untuk menutup sharing saya hari ini, saya ingin mengajak teman-teman, yuk teman-teman, jika teman-teman sedang cemas, gelisah, takut, kita sama-sama berjuang untuk melewati ini. Nah, terakhir, percayalah pada janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nggak kayak mantanmu yang bilangnya setia, tahu-tahu digondol sama orang lain. Oke, itu saja teman-teman sharing dari saya hari ini. Bye-bye, Tuhan memberkati.